Bayangkan, bangun di pagi hari yang cerah di suatu tempat di Spanyol. Kamu keluar. Tetapi sebelum kamu berjalan lebih jauh, kamu ditangkap dan dibawa ke penjara. Oh iya, saya lupa memberitahu kamu kalau ini adalah abad ke-17 dan kamu mengatakan dengan lantang di pasar kemarin kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari. Dan bukan sebaliknya. Tinggal beberapa hari lagi kamu akan disiksa dengan sangat pedih oleh Inkuisisi Spanyol. Dan jika kamu beruntung, kematian cepat akan kamu rasakan. Penyiksaan muncul seiring dengan peradaban kita. Di setiap era, orang telah menemukan cara baru untuk melakukan kekerasan dan memperbaiki perkembangan di masa lalu. Dalam video ini, kamu akan mengetahui penyiksaan apa yang paling tidak biasa dalam sejarah. Apa bahayanya memeluk Iron Maiden? Mengapa bambu dapat menghantui mimpi kamu? Bagaimana orang-orang disiksa pada saat inkuisisi? Dan bagaimana cara bertahan hidup jika kamu disiksa? Bayangkan sebuah sarkofagus besi ditutupi dengan paku tajam di bagian dalam. Seseorang terkunci di dalam posisi berdiri, dan dia perlahan-lahan berdarah sampai mati. Itulah Iron Maiden, karya klasik inkuisisi abad pertengahan. Jadi begini, kamu ditulis sesat dan diminta untuk menandatangani pengakuan. Tentu saja kamu menolak. Kemudian Algojo membuka pintu Iron Maiden dan menyuruh kamu masuk. Apa yang terjadi dengan seseorang di dalam sarkofagus? Ini bukan masalah besar. Pada awalnya, paku dapat merusak kulit sedikit. Itu saja. Tetapi setelah menghabiskan setengah jam di posisi yang sama, kamu mulai tidak tahan. Dalam beberapa jam lagi, kaki kamu akan mulai lelah, dan hidung kamu kemungkinan besar akan mulai gatal. Setelah 20 jam di Iron Maiden tanpa makanan atau air, kamu akan mulai kehilangan kesadaran karena kelelahan dan kehilangan darah. Tapi begitu kamu pingsan, kamu akan merasa sangat sakit. Ditusuk puluhan paku. Ini akan membuat kamu sadar. Tetapi tidak lama kamu akan pingsan dan bangun dari rasa sakit lagi dan lagi. Apakah kamu sudah siap untuk mengaku? Mari kita cari tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bertahan hidup di Iron Maiden. Tujuan kamu adalah tetap sadar selama mungkin. Seringnya, sarkofagus tidak memiliki paku di sepanjang sisinya. Cobalah untuk menyandarkan tangan kamu dengan hati-hati di dinding samping. Ini akan membantu meringankan beban kaki kamu. Tapi ingat, kamu harus bergerak secermat mungkin agar paku tidak menusuk kulit kamu. Semakin sedikit darah keluar, semakin lama kamu akan tetap sadar. Saat kamu mulai mengantuk karena kelelahan dan hembuskan nafas cepat beberapa kali, ini akan meningkatkan detak jantung kamu dan membuat kamu lebih waspada, menghindari kepanikan dan mengalihkan perhatian kamu dari kaki kamu yang lelah. Nyanyikan sesuatu, biar Algojo bete. Kini, sejarawan percaya Iron Maiden tidak digunakan untuk penyiksaan, melainkan untuk intimidasi dari sudut pandang sistem inkuisisi. Instrumen ini terlalu lambat. Pengakuan bisa saja tertunda selama beberapa hari. Di Iron Maiden, kamu tidak dapat meningkatkan intensitas rasa sakit saat kamu membutuhkannya. Itu terlihat cukup spektakuler di ruang penyiksaan. Hukuman penyiksaan tidak ditemukan pada abad pertengahan. Penyiksaan pada waktu itu terinspirasi oleh Tiongkok kuno. Seperti apa penyiksaan sebelum inkuisisi? Pada 200 sebelum Masehi, penyiksaan dengan menggelitik pertama kali digunakan di Cina. Ternyata sangat efektif sehingga bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Ini memiliki banyak variasi. Tetapi yang paling populer terlihat seperti ini. Seseorang diikat di meja dan tumitnya dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mereka membiarkan kambing masuk ke kamar. Hewan itu menjilati garam dari tumit orang itu dan menggelitiknya. Untuk beberapa menit pertama, ini akan terasa enak. Tapi bayangkan kamu terus digelitik selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Di kaki kamu ada sekitar 200.000 ujung saraf dari iritasi konstan mereka. Bahkan sedikit sentuhan pada tumit akan menyebabkan kedutan, tawa tak terkendali, dan rasa sakit yang menyayat. Siksaan gelitik yang terlalu lama dapat menyebabkan kejang otot pernafasan dan kamu benar-benar akan mati lemas karena tertawa. Tetapi bagaimana cara bertahan hidup jika kamu disiksa dengan digelitik? Hal pertama dan paling sulit untuk dilakukan, melepaskan sensasi di kaki kamu, sementara kambing menjilati garam dari tumit kamu. Alihkan kesadaran kamu ke hal lain. Meditasi dapat membantu dengan itu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan nafas perlahan. Lebih baik mengembuskan nafas ketika terasa geli atau sakit yang tak tertahankan. Penyiksaan lain yang tidak biasa yang sangat disukai oleh para pengembara adalah shiri. Dengan ini, para tahanan dijadikan budak yang patuh. Pertama, rambut kamu dicukur sampai benar-benar botak. Kemudian, kulit unta yang masih segar diambil dan dikenakan seperti topi. Sejauh ini, kedengarannya menjijikan tapi masih bisa ditoleransi.
Tangan kamu akan diikat ke struktur tongkat khusus yang tidak akan membiarkan kamu melepas topi ini. Kamu akan ditinggalkan selama sekitar 5 hari di tengah gurun. Kulit unta saat terkena sinar matahari akan mulai mengecil dan mengencangkan tengkorak. Setelah beberapa saat, rambut di kepala akan mulai tumbuh kembali, tetapi tidak akan bisa melewati Shiri dan akan tumbuh di dalam. Bagaimana cara bertahan dari siksaan ini? Suhu siang hari di gurun bisa naik hingga 47 derajat Celcius, itu hampir 117 derajat Fahrenheit. Hal pertama yang harus dilakukan, mencoba berteduh di bayangan. Setelah kamu bersembunyi dari matahari, kamu harus menyingkirkan topi itu. Satu-satunya hak kamu di sini, fleksibilitas. Kamu perlu menarik kepala ke arah lutut dan mencoba melepaskan kulit unta. Ini sebaiknya dilakukan sampai mulai mengering dan menyusut. Ada kemungkinan selamat dari siksaan Shiri. Namun, para pengembara masih akan menjadikan kamu dan yang selamat sebagai budak mereka. Bagaimanapun penyiksaan tidak selalu mampu membiarkan seseorang bertahan hidup. Saatnya memberitahu kamu tentang siksaan paling mematikan dalam sejarah. Untuk tujuan ini, mari kita kembali ke Tiongkok kuno, tapi kali ini bukan ke ruang bawah tanah siksaan, tapi ke rumpun bambu. Kita perlu tali untuk menggantung seseorang sejajar dengan tanah dan pisau untuk mengasah rebung. Bambu tumbuh sangat cepat, hingga 1 meter per hari. Mereka hanya menggantung kamu di atas tambalan seperti itu dan menunggu beberapa hari. Batangnya cukup kuat menembus tubuh manusia. Bambu ini yang sekarang akan menghantui mimpi kamu. Apakah ada kemungkinan bisa selamat dari siksaan bambu? Kita dapat mengambil contoh dari David Blaine, seorang ilusionis Amerika. Dia tahu bagaimana menusuk bahunya tanpa konsekuensi. Jarum melewati lengan tanpa menyentuh otot dan pembuluh darah dengan pembuluh darah. Saya tidak merekomendasikan mencoba ini di rumah. Tetapi bahkan Blaine hampir tidak bisa bertahan dari puluhan batang bambu yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Hanya Yogi Indir yang bisa melakukannya. Jika kamu menggerakkan dan memutar tubuh kamu sedikit sehingga bambu dapat melewati kamu pada titik-titik yang diperlukan dan pada sudut yang tepat, bambu itu akan tumbuh tanpa mengenai organ vital kamu. Menurut kamu, ini bukan siksaan yang paling menyakitkan, bukan? Ingat, saat Inkuisisi mengurung seseorang di Iron Maiden di Roma kuno, banteng tembaga digunakan sebagai gantinya. Tidak ada banyak ruang di dalamnya, jadi kamu harus berbaring membungkuk. Tetapi posisi yang tidak nyaman adalah hal terakhir yang kamu pikirkan. Begitu pintu di banteng tembaga tertutup, mereka akan mulai menyalakan api di bawahnya. Satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah dengan menendang pintu dan melarikan diri. Tetapi melakukannya di perut banteng yang sempit dan terlalu panas tidak akan mudah. Butuh bertahun-tahun pelatihan untuk mendorongnya. Dengan tangan kamu akan lebih efektif untuk terus membanting pintu dengan kaki kamu. Kamu mungkin bukan orang pertama yang dipanggang di banteng itu dan kuncinya telah rusak sebelum kamu. Beberapa tendangan dan kamu bebas. Tidak ada kasus eksekusi yang terdokumentasi dengan menanam bambu atau penyiksaan banteng tembaga yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ini mungkin hanya legenda yang digunakan untuk mengintimidasi orang. Tetapi siksaan berikutnya yang akan saya ceritakan kepada kamu dijelaskan secara ekstensif dalam dokumen. Bagi orang yang dihukum eksekusi oleh gajah, ini karena terlambat membayar pajak. Gajah eksekusi dilatih untuk tidak langsung membunuh seseorang, tetapi pertama-tama menghancurkan dan mengkoyak lengan dan kaki mereka. Di India, eksekusi semacam itu diatur sebagai pertunjukan akbar. Apakah menurut kamu ada cara untuk melepaskan diri dari kaki raksasa hewan seberat 4 ton itu? Kamu dapat mencoba untuk menjaga lengan dan kaki kamu ke samping dan berguling di tanah. Tapi ada kemungkinan gajah akan menginjak kamu secara tidak sengaja. Atau kamu dapat memanggil gajah kamu dan memerintahkannya untuk menghancurkan si Algojo yang memberi perintah kepada gajah pembunuh. Tetapi satu lagi hewan raksasa di arena tidak mungkin meningkatkan peluang kamu bertahan hidup. Dan iya, mari kita menghormati tradisi seekor kambing berjalan-jalan dan sesekali menjilati tumit orang Malang itu. Tawarkan ide kamu untuk penyiksaan modern di bawah video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jika tidak, kamu akan melihat bambu mengerikan itu dalam mimpi kamu nanti malam.